Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Al-Yawm Sallallahu Alaihi Wasallam. Subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah di pagi hari ini. Allah Subhanahu Wa Taala begitu sayangnya kepada kita. Maka tandanya Allah sayang kepada kita, kita dibangunkan dari kematian yang sementara. Kenapa dikatakan kematian yang sementara? Karena tidur itu adalah hubungannya kematian. Berapa banyak hari ini orang tidur kemudian tidak dibangunkan lagi selama-lamanya sama Allah. Begitu ini dibangunkan, setelah dibangunkan pun kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Semoga Allah menerima salat subuh kita di pagi hari ini. Salawat dan salam kita aturkan kepada penuntun alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan yaitu bahasan kitab Wasquriyah di bab berikutnya, yaitu di bab ke-25 tentang bagaimana kita ini mampu melawan daripada keinginan-keinginan dalam diri, yang mana keinginan tersebut bertolak belakang dengan syariat atau yang disebut dengan hawa nafsu, nafsu amarah. Jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, dalam satu hadis dikatakan, An Abdul Samad bin Hasan qala kuntu 'inda Sufyan as-Sawri radhiyallahu ta'ala anhu asma'u anhu al-hadis fa kuntu fil masjid yawman fa salaitu al-maghrib ma'ahu fa dakhala al-bayt thumma kharaja ilayhi. Dari Abdul Samad bin Hasan, beliau berkata, satu hari kata Abdul Samad, aku ini bersama Sufyan as-Sawri radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami ini berada di masjid, kemudian sholat maghrib dan beserta saya, kata Abdul Samad, yaitu Sufyan as-Sawri masuk ke dalam salah satu rumah, kemudian keluar menemui saya, dan setelah itu saya melihat Sufyan as-Sawri ini membawa roti, yang mana roti ini di atasnya yaitu disimpan kurma, campuran kurma, yang mana campuran kurma tersebut begitu manis. Maka aku berkata, rahmatullah, semoga Allah merahmatimu wahai Sufyan as-Sawri. Kemudian jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, Sufyan as-Sawri dia mengatakan kepada Abdul Samad bin Hasan, ayyur rajulu 'indaka mansur, apa pendapatmu tentang seorang laki-laki yang bernama Mansur? Maka Abdul Samad bin Hasan mengatakan, wahai Sufyan, sesungguhnya dia itu adalah seorang pemimpin yang begitu cerdas, seorang pemimpin yang begitu baik, seorang pemimpin yang begitu hebat, makmunun, dia pun seorang pemimpin yang begitu sangat dipercaya. Kemudian Sufyan as-Sawri pun bertanya lagi, fa ayyur rajulu 'indaka Ibrahim an-Nakhai, apa pendapatmu tentang Ibrahim an-Nakhai? Dia mengatakan, imamun min a'immatil muslimin,
Sesungguhnya dia ini adalah pimpinan daripada pimpinan umat Islam. Wa ayyu rajulu 'indaka Alqamah wa Abdullah bin Mas'ud. Terus apa pendapatmu tentang Alqamah dan Abdullah bin Mas'ud? Maka dia mengatakan mereka adalah afdalu ashab Rasulullah SAW. Mereka ini adalah sahabat yang paling utama daripada sahabat-sahabat, sebahagian daripada sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW. Maka kata Sufyan Ats-Tsauri, jemaah yang dimuliakan Allah, wahai Abdus Samad bin Hasan, haddatsana Mansur al-Ibrahim al-Alqamah an Abdullah bin Mas'ud. Ini kalau hadis sahih, jemaah yang dimuliakan Allah, maka akan dikatakan periwayatnya dari sini. Nah, seperti itu. An Abdul Hasan, an Abdullah, kemudian an Ibrahim, an Alqamah, an Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku menerima hadis ini, kata Sufyan Ats-Tsauri, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala lamma khalaqa jannati 'adin da'a Jibril alaihi salam. Sesungguhnya Allah, tatkala Allah menciptakan surga Aden, maka Allah memanggil malaikat Jibril alaihi salam dan berkata kepada malaikat Jibril alaihi salam, wahai Jibril, intaliq fanzur ila ma khuliqa li'ibadi wa awliyai. Bangun engkau wahai Jibril. Kemudian fanzur, lihatlah, ila ma khuliqa li'ibadi wa awliyai, sesuatu yang telah diciptakan oleh kulli ibadi wa awliyai, untuk hamba-hambaku dan untuk kekasih-kekasihku, kata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, malaikat Jibril, fadhahaba Jibril alaihi salam yatufu fi tilkal jannah fa ashrafat ilaihi jariyah min al-hawil 'ain min bani tilkal qusur. Maka malaikat Jibril alaihi salam dia pergi kemudian berkeliling-keliling di surga. Selepas itu malaikat Jibril dia melihat seorang jariyah min hawil 'ain, seorang bidadari, jemaah yang dimuliakan Allah, yang mana bidadari ini bermata jeli, dan dia adalah sebahagian daripada bidadari surga. Fatabassamat, maka ketika itu jemaah yang dimuliakan Allah, ini bidadari tersenyum kepada malaikat Jibril alaihi salam. Maka malaikat Jibril alaihi salam, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat Jibril alaihi salam, sesungguhnya dia adalah bidadari surga, sebahagian daripada bidadari surga yang aku ciptakan untuk umatnya baginda Nabi Muhammad SAW ataupun umatnya yang lain. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, ketika malaikat Jibril alaihi salam bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu mengatakan, ya amin Allah, irfa ra'saka fa nadhara ilaiha. Wahai Jibril, ya amin Allah, wahai malaikat yang sangat dipercaya sama Allah Subhanahu wa taala, irfa ra'saka, angkat kepalamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa nazara ilaiha, maka lihatlah bidadari yang telah aku ciptakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Faqala subhanalladzi khalaqaki faqalatil jariyah ya amin Allah atadri liman khuliqtu. Maka itu bidadari bertanya kepada malaikat Jibril alaihi salam, ya amin Allah atadri liman khuliqtu. Wahai Jibril, wahai kekasih Allah, wahai dat yang dipercaya sama Allah, atadri liman khuliqtu, apakah kamu ini tahu
untuk siapa aku ini diciptakan? Maka malaikat Jibril mengatakan, qalat la, kata malaikat Jibril, aku tidak tahu kamu ini diciptakan untuk siapa. Qalat, maka berkata bidadari tersebut, innallaha ta'ala khalaqani liman asara ridallah ala hawa nafsihi. Sesungguhnya aku ini diciptakan sama Allah untuk orang-orang yang ridho kepada Allah dan dia menahan hawa nafsunya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah, dalam hadis dikatakan, la yu'minu ahadukum hatta hawahu taba'an liman ji'ta bihi. Tidak akan sempurna iman seorang hamba sehingga hawa nafsunya mengikuti agama yang aku bawa. Kalau kita berpikir tentang hawa nafsu di waktu subuh, jemaah yang dimuliakan Allah, pinginnya tidur dan gak bangun pinginnya waktu pagi, pinginnya di waktu pagi ini. Setelah subuh pulang ke rumah, ngopi, ngudut, nonton TV, ngobrol, duduk di masjid, kurang menyenangkan menurut hawa nafsu. Tapi sempurnanya iman seorang hamba ketika hawa nafsunya mengikuti agama. Duduk di masjid di sini, ini merupakan bagian daripada amal agama. Duduknya setelah salat subuh berjamaah, ini merupakan bagian daripada amal agama. Dan kita sedang belajar menundukkan hawa nafsu kita, keinginan-keinginan diri kita kepada agama yang telah dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disitulah diuji keimanan kita, jemaah yang dimuliakan Allah. Mungkin saudara-saudara kita masih ada yang dia sedang terlelap dalam tidur, tidak dibangunkan sama Allah. Bukan belum bangun, tapi tidak dibangunkan sama Allah. Jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, maka dengan menahan sedikit hawa nafsu kita, sehingga kita injak hawa nafsu kita, langkahkan kepada ketaatan langkah kaki kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Ini hadiah yang akan Allah kasihkan, sebahagian hadiah yang akan Allah berikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mampu menginjak hawa nafsunya, kemudian melangkahkan kakinya untuk menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khalaqani liman asara ridallahi ala hawa nafsihi. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wasuilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bina'il jannah kaifa binauha. Ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Allah menciptakan surga? Dari apa Allah menciptakan surga? Maka Rasulullah SAW mengatakan, labinatun min fiddatin wa labinatun min dahabin wa bilatuha al-miskul al-qar wa turabuha az-za'faran wa hasbahuha al-lulu wal yaqut. Nabi mengatakan bahwa surga ini labinatun min fiddah wa labinatun min dahab. Batak-bataknya ini terbuat dari emas dan perak. Wa bilatuhal misk wal azbar. Plester-plesternya itu terbuat dari misik dan azbar. Wa turabuha, kemudian lantai-lantainya, tanah-tanahnya terbuat daripada za'faran. Kemudian jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, wasbauhal lulu wal yaqut. Kemudian lantai-lantainya, dinding-dindingnya yaitu terbuat dari batu luluan dan batu yakut. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah, ja'a rajulun min ahli kitab ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi menceritakan tentang bangunan surga, datanglah satu ahli kitab. Ahli kitab ini jemaah yang dimuliakan Allah adalah umatnya Nabi Isa
atau umatnya Nabi Musa yang masih berpegang teguh kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa ataupun kepada Nabi Musa. Dan itu ada di zaman Nabi. Kalau sekarang sudah nggak ada Pak ahli kitab. Yang ngarang-ngarang aja sekarang. Kalau dulu masih ada ahli kitab dan dia berimannya pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan beriman kepada selain daripada Allah. Berimannya hanya kepada Allah dan kepada nabi yang sebelumnya, yaitu Nabi Isa kalau dia sejaman dengan Nabi Isa, Nabi Musa kalau dia sejaman dengan Nabi Musa alaihissalam. Ada di zaman Nabi yang sejaman dengan Nabi Isa. Ada Pak. Ada. Sampai usianya 600 tahun, 700 tahun, jemaah yang dimuliakan Allah. Dan itu nyampe kepada Nabi Muhammad SAW untuk membenarkan bahwa Nabi akhir zaman itu ada. Betul, Nabi akhir zaman itu ada. Kemudian jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, ini ahli kitab bertanya, "Ya Abul Qasim, ataz'amu an ahli jannah yakuna wa yashrabun?" Wahai Abul Qasim, maksudnya Rasulullah, apakah di surga ahli-ahli surga ini yakuluna wa yashrabun? Apakah mereka makan? Apakah mereka minum? Maka Nabi mengatakan, "Na'am, mereka ini makan, mereka ini minum. Walladzi nafsi biyadihi inna ahadahum la yu'ta quwwata mi'ati rajulin fil ukli wasyarab wal jima'i wasyahawat." Demi dat yang jiwaku berada dalam genggamannya, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya di antara kalian semua, di antara mereka semua nanti ahli surga, mereka ini la yu'ta quwwata mi'ati rajulin, mereka akan diberikan kekuatan 100 laki-laki. Kalau kita nih Pak, sekarang kekuatan kita ini cuma 1. Tapi kalau di surga kekuatannya 100 kali lipat. Laki-laki. Dalam apa? Dalam makan. Wasyarab, dalam minum. Wal jima' wasyahawat, dalam berjima, dalam bersyahwat dengan istri-istrinya, kekuatannya 100 kali lipat, jemaah yang dimuliakan Allah. Maka seorang laki-laki ketika dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka di situ laki-laki akan melampiaskan seluruh hawa nafsunya, yang mana hari ini nafsu itu, jemaah yang dimuliakan Allah, satu diberikan kepada seluruh laki-laki. Satu Pak, diberikan kepada seluruh laki-laki di dunia. Sementara nanti di akhirat 100% akan diberikan kepada setiap laki-laki. Maka laki-laki ini akan mempunyai kekuatan 100 kali lipat dibanding laki-laki dunia pada saat ini. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ahli kitab dia mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Muhammad, bukankah mereka nanti di surga itu akan berhajat?" Maksudnya buang air besar, buang air kecil. Maka kata Rasulullah SAW, tidak. Mereka ini tidak buang air besar, tidak buang air kecil, melainkan apa yang mereka makan ini, jemaah yang dimuliakan Allah, yaitu akan menjadi keringat, yang mana keringatnya ini lebih wangi daripada minyak kasturi, lebih wangi daripada minyak misik. Jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, maka seperti itulah orang-orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, kemudian dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga yang mana fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Kalau seandainya manusia ini mengetahui, jemaah yang dimuliakan Allah, sebab daripada dia menahan keinginan-keinginan hawa nafsunya, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan surga bala ainun ra'at wala udhun sabiat wala khatrat min qalbin basar. Maka manusia ini akan berusaha untuk melakukan hal itu, tetapi karena belum merasakan, sehingga masih banyak hari ini jemaah yang dimuliakan Allah yang mereka mengikuti keinginan-keinginan hawa nafsunya. Jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, semoga di kajian singkat di kitab Al-Usfuri ini menjadi satu pelajaran buat diri kita, bahwa kehidupan daripada dunia kita ini adalah kehidupan yang sangat sebentar. Ada kehidupan yang selama-lamanya kekal abadi di akhirat, yaitu
surga atau neraka. Kalau di surga, surga selama-lamanya. Kalau di neraka, neraka selama-lamanya. Nauzubillahi min dzalik. Coba yang dimuliakan Allah, insyaallah bahasa ini akan kita lanjutkan di minggu depan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, memberikan kekuatan kepada kita, disehatkan kita, dan kita bisa berjumpa lagi insyaallah. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.